warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Ibu. Sehat ya? Alhamdulillah, Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ada yang belum masuk pada Zoom ini? Bu Inaya. Ya, Siapa Mas yang belum Slamet. masuk? Oh ya, Pak Mas Mas Slamet belum Slamet. masuk. Terus Mbak Inaya. Wasilah, Bu. Wasilah. Oh ya. Masih muter-muter internet. Ya, kita nanti sambil nunggu ya, sambil jalan. Nah, untuk memulai pelajaran pada hari ini, kita awali dulu dengan berdoa ya. Oke, silakan dipimpin oleh Mas Ruli. Monggo, Mas Ruli. Ya, Mas Ruli lagi. Saya jadi ketua ini lama-lama nih. Iya, enggak apa-apa. Badu, siap gerak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum? Ya, sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke, materi kita pada hari ini adalah pembelajaran ketiga, cita-citaku menjadi anak soleh. Nah, tapi kalau materi kemarin masih ingat enggak ya? Sebelum materi ini, materi apa ya kemarin? Materi tentang apa, Bu? Materi sebelumnya kemarin tentang kitab Allah. Ada yang masih ingat kitab-kitab Allah ada berapa? Yang 4, Bu. Pinter, masih ingat berarti ada 4. Oke. Ini sudah dipegang belum? Sudah ya? Iya. Terus LKPD-nya kan sudah Bumi kirim ya lewat WA. Sudah LKPD dan lembar kerja kelompok juga. Terus materi jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kalian tahu enggak apa itu jujur? Siapa yang tahu ya jujur itu apa ya? Jujur disayang Allah. Iya. Terus artinya jujur itu apa? Bohong. Apa? Tidak bohong. Tidak bohong ya, bagus. Ya, itu juga termasuk jujur. Jujur adalah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan. Berarti antara ucapan dan perbuatan kita harus sama, sesuai. Kalau tidak sama berarti bohong atau tidak jujur. Coba, kalian pernah enggak berbuat tidak jujur? Ada yang pernah? Ada yang pernah bohong? Halo? Siapa yang pernah berbuat tidak jujur? Halo? Soal tapi mencontek temannya. Berarti ini jujur enggak? Anda ini sama saja bohong, tidak mengerjakan pekerjaannya sendiri. Terus gambar yang kedua, gambar apa ya? Orang. Iya, apa itu orang pakai apa? Pegang uang tapi diborgol. Berarti apa? Iya. Itu mengambil uang tanpa sepengetahuan orang lain atau iya
atau korupsi. Nah, korupsi ini jujur enggak? Tidak. Iya. Terus sekarang kita masuk ke materi. Ada beberapa macam-macam jujur. Yang pertama, jujur kepada Allah, yaitu melaksanakan perbuatan dengan ikhlas, hanya mengharap ridho Allah. Contohnya, sholat karena mengharap ridho Allah. Siapa yang tidak pernah sholat, ada enggak? Tidak ya, sholat semua ya. Sholat, Bu. Sholat. Sholatnya karena ingin dipuji apa enggak? Karena Allah. Karena Allah. karena Allah, pintar. Berarti kalian itu sudah menerapkan jujur kepada Allah. Yang kedua, lihat ada lagi. Yang kedua adalah jujur kepada diri sendiri. Artinya tidak membohongi diri pribadi atau diri sendiri. Contohnya mengerjakan soal ujian sendiri, tidak mencontek. Coba dari kalian siapa yang pernah mencontek tugas temannya? Iya, Bu. Lah, kamu lagi. Iya. Kok mencontek kenapa? Bisa mungkin, Bu. Enggak bisa. Oh, pasti karena enggak belajar ya. Kalau mau ujian, kalian harus belajar dulu biar bisa. Dengan bisa, nanti kalian bisa mengerjakan dengan percaya diri. Jadi bisa mengerjakan sendiri. Kemudian, ada lagi jujur kepada orang lain, yaitu berkata atau berbuat apa adanya tanpa ada yang dikurangi atau ditutup-tutupi. Ya. Contohnya mengembalikan buku yang sudah dipinjam. Kalau kamu pinjam buku, terus disimpan saja pun dikembalikan. Enggak, Dikembalikan. Atau yang lain. Kalau kalian dapat, diminta ibumu beli gula, uangnya sisa, dikembalikan deh. Dikembalikan, Bu. Dikembalikan, berarti kalian jujur. Ada enggak yang diminta ibunya terus uangnya buat jajan, tidak dikembalikan? Ada? Ada seperti itu? Enggak ya? Iya. Anak yang jujur pasti mengembalikan uangnya kepada ibunya. Nah, sekarang Bumi akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Ya. Kelompoknya pertama ada Mas Ruli, Mbak Sumi, sama Mbak Umi. Terus kelompok yang kedua ada Mbak Ina, Mbak Nisa, sama Mas Slamet dan Mbak Wasila. Ya. Nanti apa sih tugasnya? Nah, lihat sini. Yang pertama ada LKPD yang Bumi kirim. LKPD ini nanti diisi sendiri-sendiri. LKPD-nya apa? LKPD-nya itu adalah membuat peta konsep. Di situ sudah ada kotak-kotak, nanti kalian isi. Yang pertama, kotak pertama adalah judul. Yang kotak kedua, baris kedua, itu bentuk atau macam-macamnya. Yang baris yang ketiga itu adalah
contohnya ya. Nanti diisi ya. Yuk sekarang kita lihat dulu ada video yang akan Bu Umi putar. Yuk. Ini adalah video tentang belajar jujur. Dalam LKPD ya, dan tulis pula masalah lain yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu contoh LKPD yang sudah Bu Umi kirim ke kalian. Kalian diisi ya. Ini kelompok, nanti kelompoknya bisa berdiskusi lewat chatting ya. Materi yang tadi yang ada di video dan yang ada di buku kalian gabung untuk kalian bisa mengisi LKPD-nya. Dari materi yang sudah kalian pahami, nanti diisi yang pertama, permasalahan yang muncul apa? Yang kedua, permasalahan itu termasuk pada jujur kepada apa? Apa kepada Allah, apa kepada diri sendiri, atau kepada orang lain. Kemudian kalian kasih contohnya, contoh yang benar ya. Bisa dimulai dikerjakan tugasnya secara berkelompok ya tadi ya, 2 kelompok. Ya, Bu. Ya, Bu Umi kasih waktu berapa menit? 10 menit ya. Ya, nanti kalau sudah silakan dibacakan hasilnya. Sudah. Ayo yang sudah silakan dibaca hasilnya. Ya, silakan. Saya ya, Bu. Masalah pertama. Sholat untuk dipuji. Bu, supaya dipuji. Itu termasuk jujur kepada Allah. Karena sholat itu untuk menghadap ke Allah ya, Bu. Harusnya contoh yang benar itu sholat untuk mendapat ridho Allah dan sholatnya harus ikhlas. Iya. Untuk masalah yang kedua, tugas dikerjakan oleh orang lain. Tugasnya dikerjakan orang lain, Bu, tidak dikerjakan sendiri, Bu. Itu jujur kepada diri sendiri. Terus yang benar itu kalau mengerjakan PR dikerjakan sendiri, tidak minta bantuan kepada orang lain. Iya. Terima kasih atas hasil kerja kelompoknya. Bagus sekali hasilnya. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Nah, itu adalah gambaran dari materi kita ya. Tadi sudah disinggung dari video masalahnya apa, dan dari kehidupan sehari-hari juga ada. Nah, itu sudah. Kesimpulannya adalah jujur merupakan sikap yang sesuai ya antar ucapan dan perbuatan. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Dan macam-macam jujur ada 3, yaitu jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Nah, sekarang tugasnya evaluasi dari materi kita hari ini. Ini Bu Umi ada soal, nanti Bu Umi kirim lewat WA. Kalian jawab soalnya,
Nanti jawabannya dikirim lewat WA Bu Umi langsung ya. Paham? Paham, Bu? Iya, paham. Dari sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya, Bu. Enggak. Oh, bentar semua ya. Iya. Udah, karena sudah paham semua, mari kita tutup ya materi pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Yuk. Iya, terima kasih semuanya. Bu Umi pamit dulu, sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.